Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran statistika dan kita akan membahas tentang apa itu kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dengan melihat pengertian dari kuartil, desil, dan persentil. Jadi ketiga nilai ini merupakan nilai-nilai pemusatan yang membagi data menjadi bagian-bagian yang sama. Perbedaannya itu terletak pada eh, besaran bagian dari masing-masing kuartil, desil, dan persentil tersebut. Untuk kuartil sendiri, dia membagi data menjadi 4 bagian yang sama, ya, dan diberi nama K1, K2, dan K3 atau Q1 untuk kuartil 1, Q2 untuk kuartil 2, dan Q3 untuk kuartil 3. Jadi untuk soal-soal pembahasan saya lebih sering menggunakan Q1, Q2, dan Q3 ya dibanding K1, K2, dan K3. Jadi modelnya seperti ini. Data ada N data dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terus Q1 terletak di sini, Q2 di sini, dan Q3 di sini. Q1 sering juga disebut sebagai kuartil bawah. Q2 itu disebut kuartil tengah, dan Q3 disebut dengan kuartil atas. Nah, untuk Q2 sendiri, karena nilainya tepat ada di tengah, nilainya itu sama dengan median. Ya. Selanjutnya untuk desil, desil dia membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Itu artinya nanti kita akan punya 9 desil. Dari D1, D2, D3, seterusnya sampai D9. Sementara untuk persentil, dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama. P1 untuk persentil 1, P2 untuk persentil 2, seterusnya sampai P99 atau persentil 99. Nah, bagaimana rumus untuk mencari kuartil, desil, dan persentil ini? Jadi dia untuk data tunggal caranya kurang lebih sama seperti kita mencari median kemarin ya. Kita tentukan di mana letak Q1-nya, Q2, Q3 atau D2 atau P99. Lalu kita hitung secara manual. Kalau misalnya datanya berjumlah ganjil, maka dia akan tepat ada di bagian tengah data. Ya, jadi setelah kita bagi datanya, misalnya untuk kuartil kita bagi datanya menjadi 4 bagian. Nah, kalau datanya itu yang untuk Q1 dia bagian sini dia ganjil, berarti Q1-nya akan berada tepat di tengah data. Tapi kalau dia genap, maka kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu mengambil rata-rata dari dua data yang ada tepat berada di lokasi Q1. Begitu juga untuk mencari desil dan persentil. Di sini saya akan lebih membahas langsung ke persentil, ke rumus untuk yang data kelompok ya. Jadi rumus dari ketiga ukuran ini itu dia hampir sama ya. Jadi makanya saya di sini memberikan keterangan yang sama supaya nanti kalian tidak gampang lupa dan tidak pusing untuk mengingat-ingat yang mana rumus persentil, yang mana desil, dan yang mana kuartil. Untuk kuartil sendiri dia itu rumusnya QI sama dengan BB tambah 1/4 N kurang FKS per FQ kali K. Ya, jadi di sini yang menyamakan mereka itu apa? Mereka sama-sama menggunakan BB. Rumusnya ini akan sama persis modelnya ya. Menggunakan BB atau batas bawah, terus menggunakan ini, tergantung dari Q berapa atau persentil berapa atau desil berapa, terus menggunakan frekuensi kumulatif sebelum, menggunakan frekuensi, dan menggunakan panjang kelas atau panjang interval. Nah, kita lihat ya. Di sini yang membedakan apa? Yang membedakan dia itu ada pada datanya, letak datanya ya. Ketika untuk menghitung kuartil, dia di sini bawanya per 4. Untuk menghitung desil bawahnya berarti per 10 ya, karena membagi 10. Sementara untuk menghitung persentil bawahnya per 100. Pola rumusnya sama ya, dimulai dengan batas bawah kelas kuartil, kelas desil, atau kelas persentil, terus dikali dengan ini untuk kuartil, untuk desil, dan untuk persentil, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas ya. Dan frekuensi pada kelas tersebut dibagi frekuensi kelas tersebut lalu dikali dengan panjang kelas.
Nah, kita lihat kemarin ingat untuk batas bawah itu dicari dengan cara mengurangkan limit bawah kelas, baik kelas kuartil, desil maupun persentil dengan 0,5 jika bilangannya itu bilangan bulat, 0,05 jika bilangannya itu adalah bilangan dengan 1 desimal, 0,005 jika bilangannya adalah bilangan dengan 2 desimal, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak semua dikurangi dengan 0,5, tergantung dengan bulat atau tidaknya bilangan tersebut. Yang kedua, N itu adalah banyaknya data atau total frekuensi. FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau kelas desil atau kelas persentil. F itu frekuensi pada kelas kuartil, desil, dan persentil. Nanti sebentar saya akan jelaskan bagaimana cara menentukan kelas kuartil, desil, dan persentil ini ya. Sementara K adalah panjang kelas atau interval kelas. Nah, untuk kuartil sendiri, nilai I-nya tadi kita tahu dia kan terbagi menjadi 3 ya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Berarti I-nya itu 1, 2, dan 3. Tergantung permintaan di soal atau di masalah yang kita punya. Sementara desil, I-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada sampai 9 pilihan. Sementara untuk persentil ada 99 pilihan ya, bisa P1, P2, seterusnya, bisa juga P98, P97, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana menentukan kelas untuk kuartil, desil, dan persentil ini. Nah, yang pertama kita harus perhatikan yang membedakan cara mencari kelas dari kuartil, desil, dan persentil adalah bagian ininya ya. Ini dia yang membedakan rumus untuk mencari kelasnya. Ya, tapi intinya sama. Jadi untuk QI dia berada pada data ke I per 4N. Ya, tergantung berapa I-nya. Itu berarti untuk desil dia berada DI itu di data ke I per 10N. Sementara persentilnya data ke I per 100N. Nah, bagaimana kita lihat? Nah, misalnya contohnya itu jumlah datanya 50. Terus berarti N-nya 50. Kita mau cari Q3. Berarti Q3 itu berada pada data ke 3 per 4 karena I-nya 3 dikali 50. Berarti data ke 37,5. D8 itu berarti datanya ke 8 per 10 ya. Desil berarti per 10. Terus I-nya 8 dikali 50. Berarti data ke 40. P50 berarti berada pada data ke 50 per 100 ya, karena P berarti per 100. Kali 50 sama dengan 25. Terus di mana lihat kelasnya? Kelas itu kita dapatkan dengan melihat frekuensi kumulatif ya. Jadi kelas untuk kuartil, desil, atau persentil yang kita cari itu terletak pada kelas pertama yang memiliki frekuensi kumulatif yang lebih besar dari letak data kuartil, desil, persentil tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita punya ini Q3 37,5, kita tidak boleh ambil frekuensi kumulatif. Kita tidak boleh ambil kelas kuartilnya itu yang frekuensi kumulatifnya kurang dari 37,5 ya. Harus yang lebih besar. Yang lebih besar yang mana kan? Yang lebih besar biasanya banyak. Jadi kita harus ambil yang lebih besar paling pertama setelah 37,5 ini. Ya, jadi kita tidak boleh ambil data yang frekuensi kumulatifnya misalnya 30 atau 25. Yang bisa kita ambil itu yang lebih besar dari ini. Misalnya 38, 40, 45, 150 yang jelas harus lebih besar pertama. Kita akan lebih jelas melihatnya di contoh. Nah, contohnya di sini kita punya data nilai ujian statistik untuk 80 orang mahasiswa. Kita mau tentukan nanti Q3, D5, kuartil 3, desil ke-5, dan persentil ke-90. Oke, kita mulai dengan menentukan Q3. Nah, pertama apa tadi? Kita mau cari yang mana kelas Q3-nya. Ya, jadi Q3 berada pada data ke maaf, tadi ada kesalahan ya. Jadi sekarang kita mau cari Q3. Tadi ada kesalahan penentuan N ya. Nah, jadi N-nya yang benar itu adalah 80. Oke. Jadi Q3 berada pada data ke
3 per 4. Ingat ya, kuartil berarti bawahnya per 4 dikali 80. 80 bagi 4 itu 20, 20 kali 3, 60. Berarti berada pada data ke-60. Artinya setelah itu kita harus cari kelas yang punya frekuensi kumulatif lebih besar dari 60. Nah, di sini tadi kita lihat ada 2 ya, yang lebih besar ada 68, ada 80. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus mengambil yang pertama lebih besar. Berarti yang pertama itu adalah 68 yang terdekat ya. Nah, berarti kelas ketiganya itu adalah yang ini. Itu artinya apa? Berarti kita sudah bisa menentukan batas bawah kelasnya. Di sini limit bawahnya ada 81, berarti batas bawahnya 81 kurang 0,5 sama dengan 80,5 ya. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 berarti ini kan kelas Q3, frekuensi kumulatifnya sebelumnya itu berarti adalah 48. Lalu frekuensi untuk kelas Q3 itu 20. Selanjutnya panjang kelasnya atau intervalnya itu 10. Lalu kita masukkan ke rumus. Q3 sama dengan berarti batas bawahnya 80,5 ditambah 3 per 4 kali 80 kurang 48 kurang FKS ya dibagi frekuensi 20. Lalu dikali interval 10. Hasilnya itu 3 per 4 kali 80 itu 60 kurang 48. Itu hasilnya 12. 12 bagi 20 0,6. 0,6 kali 10 itu hasilnya 6. Baru kita jumlahkan dengan 80,5 ya. Jadi tadi caranya kita jumlahkan dulu yang model perkalian dan pembagian yang ada di ruas sebelah kanan ini. Setelah selesai kita operasikan semuanya, terakhir dapat 6, baru kita jumlahkan dengan batas bawah atau 80,5-nya tadi. Ya, ini hanya untuk memudahkan perhitungannya. Itu memudahkan perhitungan dan sesuai aturan kita harus kerjakan dulu yang tanda kurung. Oke. Didapatkan ketiganya adalah 86,5. Selanjutnya nanti dengan cara yang sama kita akan menentukan D5 dan P90. Kita lanjut untuk D5 atau desil kelimanya. Pertama dia itu berada pada data ke berapa? Ya, karena desil berarti bawahnya jadi per 10 di sini ya. Karena D5 berarti 5. 5 per 10 dikali 80 banyak datanya berarti data ke 40. Kita lihat di sini frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 40 dan yang paling dekat itu adalah 48. Berarti kelas desil D5-nya itu adalah yang ini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan untuk batas bawahnya, limit bawahnya 71 kurang 0,5 berarti 70,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas D5 ini adalah 23, ya bukan 48. Ingat, frekuensi kumulatifnya itu yang sebelum kelas interval. Berarti di sini 23. Lalu frekuensi di kelas D5 ini adalah 25. Lalu panjang kelasnya masih sama 10 ya. Nah, pertama rumusnya tadi batas bawah ditambah 5 per 10 kali 80 kurang frekuensi kumulatif sebelum 23 dibagi dengan frekuensi kelas D5 25 kali 10. Nah, dengan cara yang sama dengan menentukan Q3 tadi, dengan cara yang sama kita akan mengerjakan dulu yang sebelah kanan ini yang ada dalam kurung dan operasi perkalian dan pembagian. Kita selesaikan baru kita tambahkan dengan 70,5 ya. Yang pertama 5 per 10 kali 80 itu 40. Lalu 40 kurang 23 hasilnya adalah 17. 17 bagi 25 itu dia 0,68. 0,68 dikali 10 hasilnya adalah 6,8. Lalu kita jumlahkan dengan 70,5 diperoleh nilai desil kelimanya adalah 77,3. Selanjutnya yang terakhir kita menentukan persentil ke 90 ya. Nah, persentil berarti bawahnya ini kita per 100 ya. 90 per 100 kali 80. Jadi P90 dia akan berada pada data ke 90 per 100 kali 80.
itu hasilnya 72 ya. Berarti untuk frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 72 ada 80, berarti di sini ya kelas P90-nya. Dari sini kita dapatkan informasi batas bawahnya itu adalah 91 kurang 0,5 sama dengan 90,5. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas P90 itu adalah 68. Ingat sekali lagi sebelum. Ya, lalu frekuensi kelas P90-nya itu adalah 12. Dan panjang kelas tadi 10. Lalu kita masuk ke rumusnya P90 berarti batas bawah 90,5 ditambah 90 per 100 kali 80 kurang 68 bagi 12 dikali 10. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Oke, didapat 90 per 180 tadi 72. Lalu 72 kurang 68 itu 4. Ya, 4 per 12 itu 0,33. 0,33 kali 10 hasilnya adalah 3,3. Lalu kita jumlahkan dengan 90,5. Didapatkan nilai dari P90 atau persentil ke-90 adalah 93,8. Oke, demikianlah tadi penjelasan saya tentang bagaimana apa itu kuartil, desil, dan persentil, dan bagaimana cara menentukan nilai-nilai dari kuartil, desil, dan persentil tersebut. Semoga mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.